ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran tentang ulul albab, tentang ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dimiliki oleh ulul albab. Kemudian sebelum kita mulai ada sedikit maklumat tentang Rabbana. Kata ulama, ada sebagian hadis riwayat yang menyebutkan bahawa Rabbana itu adalah Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam yang dimana ada seseorang yang meminta dengan menyebut nama itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nama ada Asmaul Husna 100, kata ulama di situ ada salah satu Ismul A'zam yang disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, yang dimana seseorang ketika berdoa memohon memakai nama itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Ismul A'zam. Alasan ada riwayat juga menyebutkan bahawa Ismul A'zam adalah Rabbana. Maknanya ketika berdoa disunahkan untuk mengulang-ulang Rabbana, 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 Rabbana. Itu bukan karena kita menganggap Allah budak, tidak dengar panggil lagi, bukan. Itu memang mengulang-ulang Rabbana sebagai penguatan dalam permohonan. Artinya kita benar-benar memohon sehingga ulang-ulang terus Rabbana. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq, bahawa beliau berkata, ini Ja'far Sadiq, awliya salih yang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali. Ja'far As-Sadiq kata beliau, man hazabahu amrun faqala 5 marrat Rabbana anjahu Allah mimma yakhaf wa a'tahu ma arad. Kata Sayyidina Ja'far, siapa saja yang membuat susah akannya oleh sesuatu, dia ada sesuatu hal yang membuat dia susah, faqala 5 marrat Rabbana, kemudian dia memohon kepada Allah dengan mengulang-ulang 5 kali Rabbana, 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 Rabbana. 5 kali mengulang-ulang Rabbana. Kata beliau, anjahullah, Allah akan membebaskannya ataupun menyelamatkannya mimma yakhaf, dari apa yang ia khawatirkan. Yang kita takuti, misalkan kita khawatir sesuatu, nah solusinya yaitu membaca Rabbana, Rabbana sebanyak 5 kali. Tidak berat, Rabbana, 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 Rabbana. Apalagi harus dalam keadaan khusyuk, harus benar-benar dalam keadaan hati kita benar-benar memohon ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa a'tahu ma arad, dan Allah akan memberikan kepadanya apa yang beliau inginkan, yang ia inginkan akan diberikan oleh Allah. Misalkan kita ingin sesuatu, nah salah satu doa yang disunahkan ini mengulang-ulang membaca Rabbana. Nah, kemudian dan disebutkan juga wahya min auradis salihin. Ini yang pernah kita sampaikan di awal. Ini akhir dari ayat akhir dari surat Ali Imran adalah wirid para salihin. Salah satu wirid orang-orang yang salihin yaitu membaca akhir surat Ali Imran. Dari mulai walillahi mulkus samawati wal ard Allahu ala kulli syai'in qadir hingga akhir surat. Nah itu yang disunnahkan untuk membaca, yaitu tuqra'in ila akhir surah, dibaca akhir surah Al-Baqarah Ali Imran ini hingga akhir surat. Indal istiqadhi minan naumi lailan, ketika bangun tidur dari di waktu malam. Nah, bangun tidur sunnah membaca akhir surah Ali Imran. Faman lazama 'alaiha tahaqqaq bima fiha wa hasala lahu thawabu man qama al-layl.
orang yang bermulazamah dengannya, artinya bermulazamah artinya istiqamah. Orang yang istiqamah mulazamah dengan membaca akhir surah Ali Imran itu ketika bangun, tahaqqaq bima fiha, ia akan mendapatkan isi dalam surat itu. Yang doa-doa yang dipanjatkan dalam ayat-ayat ini insya-Allah beliau akan mendapatkannya. Nah, kemudian wa hasala lahu, dan beliau akan mendapatkan thawab man qama al-lail, thawab pahala orang yang membangunkan malam. Nah, misalkan kita malas bangun malam ataupun ini solusinya juga pas bangun membaca ayat ini. Baca, kalau sekarang alhamdulillah bisa lewat HP. Misalkan kita enggak ngapal atau sudah hafal lebih baik. Nah, inilah wirid orang salihin. Kata ulama, seseorang yang man laisa lahu wirdun fa man laisa lahu wirid fa laisa lahu warid. Orang yang tidak memiliki wirid maka ia tidak akan mendapat warid. Warid itu artinya pemberian dari Allah. Wirid ini artinya zikir yang sudah dijadikan rutinitas, itu wirid namanya. Kalau sekedar wirid sekali baca, besok enggak, besok baca lagi terus enggak, itu bukan wirid. Itu sekedar zikir biasa. Kalau zikir baru disebutkan wirid adalah zikir yang sudah dimulazamahkan harian, seperti zikir pagi dan petang. Mungkin dari kita ada yang baca zikir pagi dan petang, itu namanya wirid. Termasuk juga misalkan wirid kita habis salat subhanallah 33 kali. Ya, kalau sudah kita rutin setiap kali salat membaca itu, maka saat itu wirid itu bagi kita berubah namanya wirid. Nah, sebagian ulama menyebutkan orang yang tidak memiliki wirid falaisa lahu warid. Orang yang tidak memiliki wirid artinya zikir khusus yang dimulazamahkan. Zikir ini enggak harus berbentuk subhanallah, enggak. Zikir boleh berbentuk baca Al-Quran, boleh berbentuk sedekah, boleh berbentuk salat sunnah. Ada orang yang wiridnya 20 rakaat salat sunnah. Ada orang yang wiridnya misalkan sedekah setiap subuh 5.000. Nah, yang penting harus rutin. Nah, kalau sudah rutin artinya amal ibadah yang sudah dijadikan rutinitas, artinya setiap dimulazamah terus setiap hari, itu namanya ibadat yang sudah menjadi wirid. Nah, itu ibadat itu penting, wirid itu sangat penting. Artinya memang benar-benar, sehingga al-istiqamah khair min alfi karamah. Al-istiqamah, istiqamah lebih baik dari 1000 karamah. Jadi istiqamah adalah karamah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ini ayat 195. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladhina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Ini balasan ke ataupun pahala yang diberikan oleh Allah untuk ulil albab. Kata Allah, fastajaba lahum rabbuhum. Setelah mereka berdoa, fastajaba lahum, maka Allah menerima untuk mereka. Ini salah satu doa yang diterima Allah. Makanya kenapa salihin menjadikan rutinitas ini membaca habis subuh, bukan habis subuh, habis bangun, karena ini doa yang sebelumnya kita baca kemarin adalah doa yang sudah dijamin sama Allah diterima. Fastajaba lahum, maka Allah menerima bagi mereka oleh Tuhan mereka akan doa mereka. Doa yang kemarin itu doa-doa yang pasti dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Buktinya di sini, buktinya ulil albab yang berdoa itu ujungnya jawaban dari Allah, fastajaba lahum. Maka kalau Allah menerima bagi mereka akan oleh Tuhan mereka akan doa mereka. Anni Allah menerima doa dengan bahawa sesungguhku kata Allah, la udhi'u amala 'amilin minkum, tidak aku sia-siakan amalan seorang yang beramal dari kalian, min zakarin, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Ini disebutkan ayat ini, awalnya ayat ini turun cuma min zakarin, tidak ada unsa. Di awal turun ayat ini cuma min zakarin tanpa unsa. Kemudian datang Sayyidatuna Ummu Salamah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, inni la asma' dzikran nisa' fil hijrah bi syai'. Ini Sayyidatuna Ummu Salamah. Masalah hijrah ini kata beliau, ke laki-laki banyak pahalanya kalau hijrah. Masalah laki-laki terus. Kami ni perempuan, padahal yang hijrah kami juga ikut hijrah. Laki-laki berhijrah, kami juga ikut hijrah. Kami sebagai istri ini, kalau suaminya hijrah, kami sebagai istri juga hijrah. Tapi kata beliau, kami tidak pernah mendengar tentang pahala orang berhijrah bagi perempuan. Nah, akhirnya turunlah tambahan au-untha. Ini jadi Allah turunkan tambahan satu ini aja, apa namanya? Au-untha. Ini fastajaba lahum, kemudian Allah menerima bagi mereka, kemudian menerima bagi mereka oleh Tuhan mereka, bi anni dengan sesungguhku kata Allah, la udhi'u amala 'amilin minkum, tidak aku sia-siakan amal seorang yang beramal dari kalian, min dzakarin, baik laki-laki atau perempuan. Atau perempuan. Ya, ini kata ulama, ayat ini diturunkan ketika Sayyidatuna Ummu Salamah bertanya ke Rasulullah tentang pahala perempuan. Nah, pahala perempuan tentu ketika mereka berhijrah, karena mungkin dari ayat sebelum-sebelumnya yang turun selalu membicarakan ke laki-laki yang berhijrah pahalanya sekian, perempuan enggak. Akhirnya Sayyidatuna Ummu Salamah bukan protes, bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, ini kami hijrah juga sama-sama, tapi kenapa kami enggak ada sebutannya tentang pahala orang berhijrah? Turunlah ayat ini. Ya, la kata Allah, anni la udhi'u amala 'amilin minkum, sesungguhku tidak aku sia-siakan amal orang yang beramal dari kalian, baik laki-laki atau perempuan. Ba'dukum min ba'd. Di sini kenapa Allah tidak membedakan? Ini sebagai bukti bahawa al-Islam ini tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Islam tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin tidak mempengaruhi dalam Islam. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu dari sebagian yang lain. Artinya laki-laki dari perempuan, perempuan dari laki-laki. Karena kita lahir dari ibu, bapak dari ibu yang perempuan, bapak dari laki-laki. Begitu juga perempuan lahir juga dari ibu dan bapak yang laki-laki. Nah, jadi saling perempuan lahir dari laki-laki, begitu juga laki-laki lahir dari perempuan. Kata Allah, ba'dukum min ba'd, enggak ada bedanya. Apa beda laki dengan perempuan? Sama. Yang laki-laki lahir juga dari laki-laki dan perempuan, begitu juga seorang perempuan lahir dari perempuan dan laki-laki. Nah, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian itu berasal dari sebagian yang lain. Artinya adzukur minal inath, yang laki-laki dari perempuan, begitu sebaliknya yang perempuan dari laki-laki. Karena seorang manusia lahirnya pasti dari ibu dan bapak. Perempuan lahir dari ibu dan bapak yang laki-laki,
laki-laki juga lahir dari ibu yang perempuan dan laki-laki dan bapa. Artinya maksud Allah di sini aihum sawa'un fil mujazah bil a'mal wa tarki tad'iha. Mereka itu semua yang orang beramal salih, mereka baik laki-laki atau perempuan sama menurut fil mujazah dalam hal balasan amalan mereka. Ketika Allah membalas nanti di hari kiamat, memberikan pahala mereka, Allah samakan. Tidak Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan. Wa tarki tadhi'iha, yang kedua dalam hal Allah tinggalkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Sama. Nanti di hari kiamat sama semua laki-laki perempuan di mata Allah sama. Yang beda cuma inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau perempuan lebih bertakwa, otomatis perempuan lebih tinggi derajat dibanding laki-laki. Nah, kata mufassir nazalat lamma qalat Ummu Salamah ya Rasulullah inni la asma' dzikran nisa fil hijrah bi syai'. Ya Rasulullah, kata beliau, ini saya tidak pernah mendengar penyebutan perempuan tentang hijrah dalam hal pahala perempuan. Nah, beliau ni komplain ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayat-ayat hijrah ataupun pahala tentang hijrah semuanya membicarakan ke laki-laki. Ini kita perempuan tidak ada pembicaraan tentang kita yang berhijrah pahalanya. Nah, turun ayat ini. Ayat ini ayat untuk menyamakan laki-laki dan perempuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malahan di sebagian ayat yang lain Allah mendahulukan perempuan. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u adh-dhukura inatha wa yaj'alu yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Nah, di ayat ini malahan Allah justru mendahulukan perempuan. Allah kata Allah yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah memberikan ke seseorang sebagai orang yang Allah inginkan perempuan, dan Allah memberikan ke orang yang diinginkan laki-laki. Sehingga kalau ada seorang orang tua dilahirkan 3 anak perempuan dan beliau mampu mendidiknya yang baik, maka pasti dijamin tidak akan masuk neraka. Nah, enggak ada jaminan kalau anak laki-laki. Anak laki-laki dalam hadis sebutkan jaminan untuk tidak masuk neraka bagi seorang orang tua yang memiliki anak perempuan. Tidak ada jaminan ke anak laki-laki. Tidak ada jaminan. Dan ini juga yang perlu kita ketahui bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam anaknya semua perempuan. Anaknya semua perempuan. Ada laki-laki tapi ada yang meninggal masih kecil semua. Tapi yang besar anaknya semua perempuan. Makanya kata Allah yahabu liman yasha'u inathan. Dalam ayat ini justru Allah mendahulukan perempuan. Jadi kayak seolah-olah anak perempuan, orang yang diberikan anak perempuan itu lebih baik. Yahabu liman yasha'u inathan. Allah dahulukan. Allah berikan ke orang yang Allah inginkan, Allah kehendaki akan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, dan juga Allah memberikan ke orang yang kehendaki akan anak laki-laki. Nah, ayat ini Allah dahulukan anak perempuan. Dan sebagian hadis juga tadi kita sampaikan, orang yang diberikan anak perempuan 3 orang dan mampu menjaga dengan baik, maka nanti di hari kiamat orang itu pasti dijamin tidak akan masuk neraka. Dengan sebab beliau menjaga anak perempuannya, mendidiknya dengan baik. La ilaha illallah. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah ini salah satu mujtahid ini beliau ni, Ummu Salamah, walaupun perempuan tapi sangat pintar. Di zaman sahabat itu salah satu sahabat yang paling pintar adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan banyak sahabat-sahabat yang lain yang belajar ke beliau, yang belajar ke Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis yang membicarakan tentang keseharian Rasulullah di rumah
itu hampir semua dari Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana salat malam Rasulullah, bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah bangun, kapan Rasulullah salat, itu yang menyangkut dengan hal di rumah tangga, itu semuanya hampir semua hadisnya bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. La ilaha illallah. Ummu Salamah juga salah satu isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sangat salah satu ulama sahabat juga. Salah satu ulama sahabat. Jadi beliau bertanya, Rasulullah, saya tidak pernah mendengar tentang penyebutan perempuan dalam hal hijrah, pahala perempuan. Akhirnya turunlah ayat ini. Falladzina hajaru, kata Allah Subhanahu wa taala, falladzina hajaru. Kita cukupkan dulu, besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana fatahna 'arifin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.